Karena banyak orang tidak paham sejatinya bahwa menanam itu sedekah yang luar biasa. Saya berpikir, apakah benar saya tidak bahagia ya? Cobalah ajak masyarakat sekitar sini, kalau malam itu habis kumpul istri, paginya nanam satu pohon. Ternyata Tuhan itu kalau butuh hujan gak perlu mendung. Maka sains tidak bertentangan dengan agama. Nah, karena sains sudah ada praktek orang beragama. Karena Allah itu mewafatkan manusia sesuai dengan hobinya. Nah, maka jadi lihat orang matinya di mana. Kalau hobinya dia makan kepiting, berarti hobi matinya di situ dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih untuk saudara-saudaraku yang beragama lain, yang kita bisa berkumpul di tempat ini, dan semoga menjadi persaudaraan yang baik untuk NKRI sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Takdir Allah, pagi ini kita masih hidup. Mudah-mudahan hidup kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam beribadah. Amin. Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah dalam arti yang luas, ibadah dalam arti mengallahkan Allah, memanusiakan manusia, dan mengalamkan alam. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Kutai, Taman Nasional Kutai. Mudah-mudahan panjang umur, umurnya barokah, dan terus bisa berkiprah. Segera pindah ya. Saya nggak setuju, saya nggak setuju. Dan mudah-mudahan berkah untuk negara kesatuan Republik Indonesia dan semua rimbawan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya sayangi, dan mudah-mudahan kita terus bisa begini sampai di depan Tuhan nanti, di surga nanti. Karena banyak orang tidak paham sejatinya bahwa menanam itu sedekah yang luar biasa. Saya penasihat lingkungan di Jawa Timur, jadi namanya penasihat ya kasih nasihat saja. Kalau urusan menanam saya sembunyi-sembunyi. Saya khawatir nanti kalau menanamnya gara-gara saya. Jadi kalau saya menanam misalnya begini, apa ada peristiwa apa 17 Agustus atau Sumpah Pemuda atau Isra Mi'raj gitu, saya beli bibit ikan. Nanti diam-diam malam tak tabur. Benihnya itu kita tanam di danau-danau gitu-gitu, di sungai-sungai. Kan yang mancing senang. Dengan menang, jangan yang mancing senang, kita dapat pahala. Sebenarnya Tuhan itu memberikan sesuatu yang indah buat kita. Makanya kalau ada orang beragama, kemudian kok sukanya marah-marah, itu tanda tidak bahagia. Ya, mengutip Duta Peduli Sampah. Tadi malam itu saya diajak jalan-jalan, ya, terus ada di satu tempat ternyata keponakan saya itu kritik saya, gitu. Karena saya ini seorang demokrat, artinya saya ini demokrasi sekali lah, siapapun bisa memberi masukan. Dia nyeletuk di luar kesadaran, dan menurut saya harus belajar, gitu. Karena prinsip beragama itu kan mendidik diri sendiri. Cuman yang terjadi sekarang pendidikan agama itu kan mendidik orang lain, gitu. Sehingga yang ngomong lupa dididik gitu. Kan begitu yang terjadi kan?
Nah, ketika dia merintahkan misalnya dalam teologi Islam, kamu sholat, padahal sejatinya yang diperintah itu kan kamu itu kembali ke diri ini, kamu sholat gitu loh. Yang lain dengerin mau sholat enggak suka-suka gitu. Tapi yang kembali dirinya ini loh. Nah, maka dalam teologi Islam itu, dalam ajaran Islam diajarkan menambahlah kebaikan, walau sedikit gitu. Nah, ponakan saya itu, anak perempuan saya bilang gini, Pak, dia tak lihat-lihat kok tidak bahagia ya gitu. Maaf. Enggak perlu maaf. Jadi cuma aku berpikir semalam gitu. Saya berpikir, apakah benar saya tidak bahagia ya? Gitu. Padahal selama ini saya nulis buku, saya penulis, saya peneliti, saya pensyarah gitu kan. Saya juga nulis tafsir tapi belum rampung. Quran doakan saja. Juga mensyarah beberapa kitab hadis juga belum rampung. Walaupun yang kecil-kecil sudah rampung tapi gede belum. Karena melibatkan ribuan halaman. Cuman nanti nerbitkannya yang bingung ini. Saya merenung, tak cari ayatnya, tak cari teks hadisnya. Apa benar saya ini belum bahagia? Terus saya tanya, bahagia itu apa sih? Gitu. Kita tak nanya lagi, apa bedanya gembira sama bahagia ya? Kita tanya-tanya sendiri aku semalam itu. Terus akhirnya hujan terus, ya hujan yang gede banget. Padahal kemarin Pak Heri, Om Heri yang jemput saya bilang begini, sini kan kalau mendung nggak jadi hujan, mendung nggak jadi hujan. Ternyata Tuhan itu kalau butuh hujan nggak perlu mendung. Kan begitu logikanya. Ya, makanya ada konsep di Quran ini juga banyak orang tidak paham, karena nggak ngerti bahasa Arab sejatinya. Kan sekarang ini banyak orang pintar ceramah nggak bisa bahasa Arab, miskin bahasa Arab. Jadi misalnya gini, kun fayakun, orang tahu terjemahannya, tafsir depaknya, terjemah depak apa? Kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah, gitu toh. Padahal itu ada dua perintah itu untuk siapa? Haknya siapa? Kun itu hak Tuhan, tapi fayakun itu manusia. Jadi yang punya kun hanya Allah, punya Tuhan. Tapi fayakun milik kita harus berproses. Ada evolusi, ada evaluasi, ada ikhtiar, ada graduality, ada tahapan-tahapan. Itu manusia. Maka manusia nggak bisa kun, yang ada fayakun. Jadi berproses. Maka hidup adalah proses. Maka hidup tidak bisa mengejek siapapun. Boleh jadi hari ini masih nenggak minuman keras, tapi belum jadi nanti malam melebihi seorang wali Allah. Hari ini mungkin, saat ini mungkin masih belum pikir macam-macam dia, tapi esok pagi sudah berpikir sangat kosmopolitan, luar biasa. Karena ada hal yang dilaluinya, menggugah dia, menyadarkan, oh ternyata diriku manusia. Nah di sini yang seringkali lupa. Maka cara menanam yang baik itu harus sadar bahwa yang menanam itu manusia. Aku menungso, aku butuh konrek. Itu tahu ya bahasa Surabaya ya, kon gitu ya. Kamu. Nah, aku menungso, aku butuh kon. Misalnya tadi yang ditanam misalnya mangrove gitu ya. Ya mangrove, aku butuh kamu. Tak tanam ya. Nah, itu sudah menjadi amal jariah. Jenengan mati sudah bertahun-tahun, kita mati sudah bertahun-tahun. Tapi ini beranak pinak. Ketika ini ada burung datang, hanya hinggap aja untuk ya, nek coro Jawa ning ngaup, coro Indonesia nih apa? Oh masih berteduh ya, belum berubah ya. Berteduh itu kita di akhirat sebelum kiamat di barzakh kita dapat pahala teduhan burung itu loh. Ini manusia tidak pernah paham. Coba kalau itu paham. Maka kemudian saya punya teori yang dipraktekkan salah seorang ilmuwan di Jogja. Dan itu sampai gelar doktor sekarang. Ya, dia hanya tak kasih teori begini ketika membuat alas, membuat hutan di situ. Cobalah ajak masyarakat sekitar sini. Kalau malam itu habis kumpul istri, paginya nanam satu pohon. Soal ketahuan atau tidak itu kan dipublikasikan. Menanam kan tidak harus publikasi, karena Tuhan itu suka semakin amalan baik disembunyikan itu Tuhan suka. Maka ada wilayah mana yang harus disiarkan, disampaikan, tapi ada wilayah yang harus disembunyikan, tidak boleh ketahuan. Termasuk menanam itu tadi hanya untuk Allah. Jadi ada seorang wali Allah, kekasih Allah, itu nggak cari apa-apa menanamnya, hanya menanam mencari Tuhan itu agar ridho ke aku.
Dan itu sekarang bisa mengalir luar biasa di Wonogiri. Padahal dulu dari teman-teman kami pecinta lingkungan itu rata-rata awal-awalnya disebut gila, rata-rata teman-teman saya. Ya, di mana-mana di Indonesia ini rata-rata disebut gila dia. Tapi ketika saya yang dianggap tokoh agama di negeri ini, karena saya penasihat beberapa orang begitu ya, ketika dia tak cium tangannya dan publik ngerti kalau aku mencium tangannya, orang jadi bingung, ini orang gila kok tangannya dicium gitu. Kan saya punya kaidah, sesama gila kan tidak ngerti gila kecuali sesama gila gitu. Kalau itu dinaikkan lagi, tidak ngerti wali kecuali sesama wali, kan begitu. Tidak ngerti orang lingkungan kalau tidak sesama ahli lingkungan. Makanya kita sekarang tinggal menata hati, menanam itu lillahi ta'ala, sesuai dengan keyakinannya lah, apa sandaran teologisnya. Kalau menanam seperti itu, maka luar biasa, orang akan gemar. Maka kemudian di buku kami Eko Islam itu aku tulis tentang green sedekah, atau di buku kami tentang khutbah hijau yang diwajibkan di Jawa Timur, itu juga ada materi namanya green sedekah yang orang tidak pernah mikir. Taunya sedekah bikin sekolah, yes, tidak salah. Bikin masjid, oke. Ya, bikin apa, sekolahan, madrasah, pondok, tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah, pernahkah menghitung keseimbangan alam, bahwa hidup ini dalam ruang dan waktu. Di dalam ruang dan waktu syaratnya 4. Harus ada ruang, ada waktu, ada nuklir lemah, ada nuklir kuat. Dan keempat ini syaratnya harus ada yang namanya hawa. Ini hawa. Tapi kalau saya memahami secara sains, ini sebenarnya air. Jadi kita ini hidup berenang sebenarnya. Kalau tanpa air, nggak mungkin handphone ini bisa berjejaring. Cuman orang awam menyebutnya hawa. Kita enggak, ini enggak. Makanya Nabi mengajarkan kalau hujan berdoalah. Karena apa? Ada air, ada H2O, ada hidrogen, ada oksigen. Kalau itu emulsi kimianya bagus, ketemu dengan yang tadi syarat ruang dan waktu, nuklir lemah, nuklir kuat, doanya akan mustajabah. Ini secara sains. Jadi Nabi itu saintis. Cuma memahaminya kadang-kadang karena pendekatan agama sentris, sehingga dianggap ya sesuatu yang spirituality gitu kan, bersifat spiritual, padahal tidak sebenarnya. Lebih itu di atas itu sains. Maka sains tidak bertentangan dengan agama. Nah, karena sains sudah adalah praktek orang beragama. Ya. Jadi permintaanku dulu kepada RI 1 sebelum nyalon, saya bilang hanya gini aja. Aku mau mendoakan kau. Asal penuhi permintaan. Ayo janji dan jangan berubah. Kalau berubah kamu kualat, saya bilang. Apa permintaanku? Ya sederhana kok, daulat pangan. Aku tidak mau ketahanan pangan. Aku minta daulat pangan. Beda tahan sama daulat. Yang kedua, aku minta daulat energi. Nah, begitu ya. Yang ketiganya aku minta daulat informasi. Hanya 3D aku minta. Karena 3 itu daulat semua. Hebat bangsa ini. Cuman memang rusaknya sudah begitu lama. Tapi makanya bingung sekarang sang sopir ini, karena tidak ada garis-garis besar haluan negara. Siapapun yang jadi sopir yang mau dandani si mobil ini, bingung sekarang. Pegang setirnya, yang satu bilang peleknya perlu balancing. Pegang pelek, yang satu bilang catnya ini lo bobrok semua. Inilah bangsa. Makanya kita harus komitmen semua. Kalau panjenengan sudah ditakdirkan di lingkungan seperti ini, ayo kita happy aja di sini, hobi. Karena Allah itu mewafatkan manusia sesuai dengan hobinya. Nah, maka bisa dilihat orang matinya di mana. Kalau hobinya dia makan kepiting, berarti hobi matinya di situ dia. Iya, kan ada orang hobinya macam-macam. Iya kan? Ada yang baca Quran, ada yang di gereja Injil mati, kan hobi itu. Gak masalah, itu urusan Tuhan nanti bilang. Cuman kita melihat aja, kan bisa melihat ada baik ada buruk. Nah, makanya hobi, makanya ayo sekarang jangan hobi makan, janganlah hobi menanam gitu loh. Nah, itu pas menanam, pas niatnya tadi mati, masya Allah, amal jariah luar biasa ini ya. Nah, nanti kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, dibangkitkannya orang ini sesuai dengan pakaian terakhir. Makanya di dalam Quran ada konsep libasut taqwa dzalikal khair, pakaian yang menjadikan orang kalau memakai ingat Tuhan. Itu aja konsepnya sebenarnya. Kalau bentuknya takwa, itu kan model mana ini Myanmar. Jadi kalau kita menggunakan baju takwa, itu bajunya si Sunan Kalijaga.
Kalijaga juga disebut Sunan Malaya. Sunan Malaya itu ada di Myanmar. Salah satu etniknya namanya Rohingya. Itu modelnya bajunya takwa-takwa begini, baju kenegaraan. Nah, jadi jangan terjebak itu. Kalau terjebak di sini ya itu nanti segmennya masuk ke bisnis. Kalau Idul Fitri jadi naik semua, mahal semua. Enggak, jangan terjebak. Agama tidak punya baju, kecuali baju apapun yang dipakai menjadikan meningkatnya iman, kuatnya keyakinan kepada Tuhan, dan mengikatnya rasa takut kepada Tuhan. Nah, inilah lahir perilaku-perilaku yang bagus yang bisa dipertanggungjawabkan. Hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal bi'ah. Sebenarnya kalau kita ngerti hablum minan nas, gak perlu menerjemahkan hablum minal bi'ah. Cuman masalahnya human capital investment kita rendah. Contoh, teknologi melahirkan daur ulang biji plastik menjadi sedotan. Sedotan itu kan daur ulang. Nah, dari sedotan ini kalau kita ini ngerti sebenarnya nggak usah beli-beli ya, sedotan itu habis cuci bawa pulang gitu. Harusnya begitu, tapi human capital investmentnya rendah, modal sosialnya rendah, akhirnya buang. Padahal teologi mengajarkan ramah lingkungan, juga rahmah kemanusiaan. Nah, tinggal praktek sekarang bagaimana kita dimanapun tempat tidak melahirkan sampah. Maka di Surabaya, Jawa Timur aku ngajarin, saya kasih contoh apapun misalnya begini ya, tak kasih contoh sampai saya balik di rumah dan kita masukkan di rumah. Nggak tak tinggal di sini karena aku ke sini tadi tidak ada sampah ya, saya nggak boleh tinggalin sampah. Contohnya tadi jenengan makan itu ya kulit-kulit pisang harus dibawa pulang. Ya makanya di mana ditanam yang memang itu bisa didaur ulang, karena kulit kacang, kulit gedang itu beda-beda cara uraiannya. Nah begitu, sabut kelapa itu berapa bulan baru hancur, terus kulit pisang berapa hancur, kalau sudah digodok sama nggak digodok berapa hancur. Nah, kertas berapa, tahu semua. Jelimet kan bagi orang yang tidak sadar akan iman, keyakinan pada Tuhan dan mengikat pada Tuhan. Tapi kalau itu ada, nggak ada, karena semua pahala. Nah, ya, bahasa Qur'annya kan sederhana. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam surat Yunus ayat 26 itu. Pendek kan? Jadi orang-orang yang senantiasa menambah kebaikan-kebaikan sampai yang terbaik, wa ziyadah, tambah. Nah, di situ. Tapi juga di surat An-Naba itu dikatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Cuman sedikit sekali hamba-hambaku yang tahu diri. Syukur itu tahu diri. Jadi kalau di sini tadi aku datang nggak bawa sampah, ya nggak boleh ciptakan sampah. Walaupun nanti aku pakai ini, pakai apa, ya tetap harus tak saku bawa pulang. Nah, mumpung belum tak bawa pulang, aku udah ambil. Gitu kan? Asik kan? Begitu. Jadi itu tadi apa itu? Kulit. Nah, karena gini, kajian saya punya tulisan yang belum tak explore dalam buku khusus, tapi sudah pensyarah hadis. Pohon-pohonan itu kalau dari tubuhnya, misalnya mangrove gini ya, pohonnya satu aja diambil dibawa di luar komunitas, dia stres. Apa nggak dosa kita menciptakan stres? Ya, misalnya kacang ini tumbuhnya di mana itu? Terus kulitnya dibawa ke sini, dia stres kacangnya. Maka harus diajak ngomong. Wali Kota Surabaya itu salah satu santri kami ya. Ketika beliau awal-awal menjadi wali kota kepala bagian dinas pertamanan atau apa gitu. Dulu bunga-bunga enggak buah. Pohon berbuah. Ketika itu dia tanya, pas ngaji kayak gini dia tanya, Gus, itu gimana itu? Pohon-pohon nggak pernah buah, yang ini bunga-bunga tak berbunga. Apa ada resep di dalam Islam? Ada. Apa resepnya? Ajak ngomong, aku yang gendeng. Nah, ini walaupun lulusan ITS tapi Anda hebat, saya bilang. Anda punya DNA. Semua makhluk Tuhan punya DNA. Deoksiribonukleik acid. Ini tidak pernah dibahas ini. DNA antar DNA ini bisa connecting. Tinggal diaktifkan nggak, on nggak, off move on atau enggak. Nah, makanya kalau cari istri, cari suami, hati-hati. Nah, di situ. Makanya Bu Upi itu dulu onnya, move onnya kemana-mana itu Bu Upi. Dapat Pak Nur itu kan. Jadi onnya itu. Makanya tadi tak suruh ngomong itu karena mengonkan DNA. Maka dalam konsep pembelajaran Islam pengulangan. Menghafal Quran itu kan mudah, tinggal ulang saja kan. 10 kali nggak hafal, diulang aja 20 kali. Nggak hafal 30 kali.
nggak hafal 100 kali, nggak hafal, ya hidupnya aja tuh menghafal. Selesai persoalan. Nanti kan ingat, hanya pengulangan. Itu untuk mengkonkan DNA. Karena kalau DNA itu semakin diulang, dia akan muncul sonarnya itu, ditangkap oleh RNA. Nah kalau DNA ditangkap RNA, tinggal menjadi mustajabah atau tidak. Nah itu protein sama asam amino yang berperan. Disinilah makanan dan lingkungan menjadi penting. Dan hijau-hijau daun itu penting karena ada proses karbon dioksida atau karbonisasi di H2O yang namanya Hawa. Asik kan agama ini sejatinya. Coba kalau ini kita pahami kan jadi bangga kan orang beragama. Karena tidak hanya bicara soal halal haram, tidak bicara soal surga neraka, tapi ternyata bicara soal kemanusiaan, bicara soal lingkungan, bicara soal memandang wajah yang enak, menambah kebaikan-kebaikan. Luar biasa. Ya gitu loh. Maka kembalinya kemuliaan kepada diri sendiri, tidak ke orang lain terus, tapi ke diri sendiri terus, itu yang paling banyak. Maka orang sholat itu adalah orang yang memperbaiki dirinya sendiri dengan keseimbangan yang luar biasa. Maka orang Islam, orang yang seimbang antara kebutuhan jasadi dan kebutuhan rohani, fisik dan non fisiknya, psikis dan fisiknya. Jadi sehat. Maka seharusnya Muslim itu tidak penghuni rumah sakit. Tapi kenyataannya sekarang karena gaya hidup yang salah. Nah, di samping kita banyak di Indonesia mayoritas Muslim, maka penghuni rumah sakit kan Muslim. Maka di zaman Harun Ar-Rasyid itu rumah sakit itu dikasih pelawak. Nah ini juga Anda pernah tahu sejarah. Jadi rumah sakit itu dikasih pelawak, disuruh menghibur orang yang sakit, maka yang cepat keluar rumah sakit dikasih bonus. Itu zaman Harun Ar-Rasyid. Karena belum ada rumah sakit sebelum Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, jadi ternyata sakit itu gaya hidup. Coba orang sekarang sakitnya akan berawal dari mah. Padahal mah itu nggak sakit, mah itu orang stres. Maka jangan pernah cerita jenengan misalnya, aduh aku kena mah, berarti aku stres. Dan ini bisa menimpa orang sholat, bisa menimpa orang yang macam-macam. Karena masih his. Nah begitu ya. Disinilah mari ayo kita gunakan otak secara seimbang. Otak kiri, otak kanan, otak tengah. Kalau otak kiri ini kan full pendidikan, 1 tambah 1 pasti 2. Tapi kalau otak kanan tak terhingga 1 tambah 1. Tapi otak tengah tidak perlu penjumlahan. Itulah otak yang digunakan oleh putranipun Sayyidina Adam, yaitu ayahanda Habil. Ketika kakaknya sudah motongin kaki, potongan semua, tinggal ini sama kepala, dikatakan kamu nggak takut sama aku? Ngapain harus takut? Inni akhafullah rabbal alamin. Itu otak tengah. Aku gak wedi karo konco. Nah, itu padahal ya dibunuh memang. Secara fisiknya mungkin terbunuh kelihatannya, tapi secara syahid syuhada dia hidup di sisi Tuhan. Orang untuk yang pertama itu mudah-mudahan sehat fisik psikis. Untuk yang kedua mudah-mudahan sejahtera lahir. Untuk yang ketiga bahagia dunia dan akhirat. Kita cek sekali lagi. Hidup rimbawan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.